Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Syafitri, NIM 2030502143 dari kelas 2052E, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan materi mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan membawakan materi yang bertema Forgiveness Therapy. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama konsep dasar, kemudian unsur-unsur yang meliputi munculnya gangguan, tujuan, serta peran terapis. Berikutnya juga ada teknik dan prosedur terapi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita memasuki ke materi. Tetapi di sini ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu forgiveness therapy. Jadi, forgiveness adalah proses memaafkan di mana emosi negatif berubah menjadi positif demi memunculkan kembali suasana normal. Nah, memaafkan adalah proses melepaskan rasa nyeri, kemarahan, dan dendam yang disebabkan oleh pelaku. Memaafkan juga adalah stage of mind yang melibatkan pikiran, perasaan, dan juga tindakan tertentu. Memaafkan adalah pengalaman perpindahan dari suatu momen ke momen lain. Tidak hanya mengenyahkan energi negatif, memaafkan juga menggerakkan ke perasaan yang positif. Langsung saja kita memasuki ke yang pertama yaitu konsep dasar. Konsep dasar forgiveness therapy. Jadi menurut penelitian lebih dari 70% penyakit dalam disebabkan dan dipengaruhi oleh perasaan negatif yang mengendap di pikiran. Jadi memaafkan adalah salah satu cara paling efektif untuk melepaskan endapan negatif tersebut. Penting untuk diketahui keinginan seseorang untuk memaafkan tidak muncul begitu saja. Tentu saja melangkah untuk memilih langkah memaafkan bukan hal yang mudah. Namun proses itu juga dapat menjadi sebuah terapi. Memaafkan merupakan terapi yang efektif dalam intervensi yang membebaskan seseorang dari kemarahannya dan rasa bersalahnya. Jadi di sini dapat saya simpulkan secara sederhana bahwa forgiveness merupakan sikap seseorang yang telah disakiti untuk tidak melakukan perbuatan balas dendam terhadap pelaku, tidak adanya keinginan untuk menjauhi pelaku, dan malah sebaliknya adanya keinginan untuk berdamai dan berbuat baik terhadap pelaku, walaupun pelaku telah melakukan perilaku yang menyakitkan. Selanjutnya, forgiveness juga sebagai usaha untuk mengatasi dampak negatif dan penghakiman terhadap orang yang menyakiti dengan tidak menghindari rasa sakit itu, namun dengan menunjukkan rasa kasihan dan perdamaian serta cinta. Kemudian kita akan memasuki unsur-unsur forgiveness terapi atau unsur-unsur terapi. Yang pertama, munculnya gangguan. Jadi munculnya gangguan pada forgiveness ini, munculnya gangguan atau masalah yaitu ditandai dengan terdapat energi negatif atau emosi negatif pada diri klien. Nah, energi negatif ini meliputi seperti dendam, benci, marah, bahkan depresi, serta cemas. Jadi munculnya permasalahan tadi dipengaruhi oleh penilaian korban terhadap pelaku dan kejadian, serta juga keparahan kejadian tersebut. Hal lainnya yang mempengaruhi gangguan ini adalah rumination about the transgression, yaitu kecenderungan korban untuk terus mengingat kejadian yang dapat menimbulkan kemarahan, sehingga menghalangi terciptanya perilaku untuk memaafkan. Kemudian unsur-unsur terapi yaitu tujuan terapi. Forgiveness terapi merupakan terapi yang bertujuan melepaskan, membuang emosi dan perasaan negatif melalui perelaan maupun perilaku mengenai suatu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami. Kemudian unsur-unsur terapi yaitu peran terapis.
Nah, jadi dalam forgiveness terapi, peran terapis atau konselor ialah membimbing dan mengatur jalannya terapi ini dari awal hingga akhir. Terapis atau konselor juga berperan menyampaikan dan memaparkan materi mengenai forgiveness dan memberi pemahaman yang sesuai tentang pemaafan. Berikutnya, teknik dan prosedur terapi. Jadi, pada teknik terdapat 2 teknik terapi pemaafan. Yang pertama yaitu audioterapi pemaafan yang bisa digunakan dalam memandu peserta didik melakukan terapi. Nah, teknik yang kedua ini yaitu teknik diagram kehidupan yang bisa dilakukan dengan metode bimbingan klasik atau bimbingan kelompok. Pada teknik diagram kehidupan terdapat 3 fase yang dilakukan. Yang pertama yaitu fase pengambilan keputusan atau decision fase. Pada fase decision fase ini, konselor atau guru BK atau terapis memberikan dan memaparkan materi yang sesuai dengan teknik pemaafan dan mengingat kembali kejadian masa lalu yang masih diingat. Nah, kemudian memasuki fase berikutnya yaitu fase pembukaan atau uncovering fase, di mana pada fase ini peserta didik akan membuat sebuah lifeline atau garis kehidupan di masa lalu hingga masa kini dengan menuliskan kejadian-kejadian yang masih dia ingat, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Nah, pada tahap ini juga peserta didik akan mengalami dan merasakan luka yang dirasakan saat terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yaitu tahap yang ketiga yaitu fase tindakan atau action fase. Nah, pada fase ini setelah membuat diagram tersebut, peserta didik dengan dibimbing oleh guru BK atau konselor atau bahkan terapis untuk menceritakan diagramnya sebagai pelaksanaan tahap action fase atau fase pelepasan pengalaman negatif. Nah, pada kegiatan ini dilakukan dengan membagi peserta didik menjadi kelompok kecil. Kemudian prosedur. Pada prosedur, jadi menurut Lewis Bismedis 1984 dalam bukunya Forgive and Forget, Healing the Hurts We Don't Deserve, dalam Latifah dan Fatur Rahman membagi 4 tahap prosedur pemberian maaf. Nah, yang pertama yaitu membalut sakit hati dengan berusaha meredahkan dan memadamkan kebencian dengan membalut sakit hati. Kemudian yang kedua, meredakan kebencian dengan berusaha memahami alasan orang lain menyakiti atau introspeksi sehingga dapat menerima perlakuan menyakitkan, maka akan berkurang atau akan menghilang kebencian tersebut. Berikutnya yaitu upaya penyembuhan diri sendiri dengan jalan melepaskan kesalahan orang lain dari ingatan, maka itu akan membantu kita dalam upaya penyembuhan diri sendiri. Kemudian berjalan bersama. Dengan tulus, pihak yang menyakiti menyatakan pada pihak yang disakiti bahwa tidak akan menyakiti hatinya lagi. Dan pada fase ini juga atau pada tahap ini juga mereka berjanji akan berjalan beriringan ke depannya. Oke, baiklah, sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf ya. Semoga materi yang bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.